Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di buku saku online calon pengantin UPT Puskesmas Babuy. Perkenalkan, saya Perkasa, Perencanaan Keluarga Sehat. Hai buat para calon pengantin. Kalian lagi masa menjelang pernikahan ya? Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Nanti akan ada akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin. Hak reproduksi dan seksual. Apa saja sih hak reproduksi seksual bagi pria dan wanita? Ternyata memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Serta pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, memungkinkannya sehat, dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan, bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Hak reproduksi seksual, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing. Menikah tidaklah mudah, oleh sebab itu kita harus mempunyai persiapan pranikah. You ready to get married? Apa saja sih persiapan pranikah? Persiapan pranikah yang pertama adalah persiapan fisik, meliputi pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, kemudian pemeriksaan urin. Yang kedua adalah persiapan gizi. Persiapan gizi di sini yaitu peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan melalui penanggulangan KEK. KEK adalah kekurangan energi kronis yang diukur dari lila, lingkar lengan atas, dan anemia gizi besi, serta defisiensi asam folat. Persiapan yang ketiga adalah pemberian imunisasi TT pada catin. Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Persiapan yang terakhir adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau berbau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan. Tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan, apa saja ya? Yang kita tahu selama ini mungkin hanya kekerasan fisik. Ternyata ada beberapa tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, atau melukai. Yang kedua, ada kekerasan psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam. Tindak kekerasan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Misalnya, memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Yang keempat, penelantaran. Misal, tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Yang kelima adalah eksploitasi. Misalnya, memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan orang. Wah, serem juga ya tindak kekerasan. Semoga nggak terjadi ya guys pada kalian.
Apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya baik suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berbincang atau berkomunikasi. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan ialah mendatangi fasilitas kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Selanjutnya, menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat. Ya, semacam sesi curhat. Yang ketiga adalah melapor ke polisi, unit pelayanan perempuan dan anak. Yang keempat, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, psikolog, atau lembaga bantuan hukum. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga masih saja sering terjadi, yaitu pada laki-laki bekerja, memiliki peran penting, diutamakan dan playboy. Sedangkan pada perempuan, bahwa perempuan itu bekerja dan mengurus rumah tangga, tidak memiliki peran penting, tidak diutamakan dan playboy. Ada beberapa bentuk dari ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama adalah stereotipi, pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya, laki-laki itu kuat, sedangkan perempuan lemah. Yang kedua adalah subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Yang ketiga, ada marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Yang keempat, beban ganda. Seperti beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Jangan sampai terjadi ya guys. Sudah pada tahu dong organ reproduksi masing-masing? Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi perempuan terlebih dahulu. Di bagian organ reproduksi perempuan terdapat ovarium atau indung telur, organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur dan terletak di rongga pinggul. Yang kedua adalah tuba falopi atau saluran telur, saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Yang ketiga adalah fimbriae atau umbai-umbai, dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Yang keempat adalah uterus atau rahim, merupakan tempat janin berkembang. Bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30 hingga 50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih seperti besarnya telur ayam kampung. Yang bagian selanjutnya adalah serviks atau leher rahim. Bagian uterus atau rahim yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Yang keenam adalah vagina atau liang kemaluan. Merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Selanjutnya adalah klitoris atau klempit, merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf, dan ada bagian labia atau bibir kemaluan. Terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar dan bibir kecil. Sedangkan pada organ reproduksi laki-laki terdapat yang pertama testis atau buah zakar yang berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Yang kedua adalah skrotum, kantung buah zakar, kantung kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Yang ketiga adalah vas deferens atau saluran sperma. Saluran yang menyalurkan sperma dari testis
menuju ke uretra atau saluran kencing. Yang keempat adalah prostat, vesikula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Yang kelima, yang utama adalah penis. Berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Pada keadaan biasa, ukuran penis kecil. Ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar, disebut sebagai ereksi. Kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi akibat hubungan seks pranikah atau sebelum menikah, akibat gagal atau drop out KB. Pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi, kalian lebih pilih kehamilan ideal atau kehamilan tidak diinginkan? Tentu saja kehamilan ideal kan? Metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Yang pertama adalah metode modern jangka pendek. Antara lain ada pil, suntik, dan kondom. Yang kedua, metode modern jangka panjang. Ada yang namanya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, IUD atau biasa disebut spiral. Yang kedua, alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau implan dan biasa juga disebut susuk. Yang ketiga, metode alamiah. Metode amenorelaksasi atau mal, pantang berkala atau sistem kalender, coitus interruptus atau senggama terputus atau keluarkan di luar. Selanjutnya, pengukuran suhu basal dan penilaian lendir vagina. Apa saja sih tanda-tanda kehamilan? Yang kita tahu adalah menggunakan test pack atau tes kehamilan dinyatakan positif atau garis 2. Selanjutnya, tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Selanjutnya, timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing, terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Tidak ada nafsu makan, dan kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Jadi, bagaimana cara menghitung usia kehamilan dan taksiran persalinan? Caranya, menghitung usia kehamilan, misalnya pada hari pertama haid terakhir, yaitu haid terakhir di hari pertama, bukan di hari terakhir ya. Misal pada 8 Juni tahun 2022, diperiksa positif hamil. Umur kehamilan antara waktu periksa yaitu 14 Juli 2022. Berarti dari 8 Juni 2022 sampai ke 14 Juli 2022 yaitu 36 hari, sama dengan sekitar 5 minggu. Dan cara menentukan taksiran persalinan ternyata mudah saja. Dari tanggalnya tadi 8 Juni 2022. Jadi tanggal ditambah 7, bulan dikurang 3, serta tahun ditambah 1. Maka taksiran persalinan yaitu pada tanggal 15 Maret 2023. Tapi yang namanya taksiran persalinan bisa maju atau mundur karena hanya perkiraan. Dan ternyata ada juga loh aplikasi kalkulator kehamilan. Bisa di-download ya guys. Memeriksakan kehamilan. Sekarang standar pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan yaitu 10T.
Nah, wajib tahu nih, apa saja sih 10T itu? Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi, yaitu ukur lila, lingkar lengan atas. Yang keempat, ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi TT dan pemberian imunisasi TT. Ketujuh, pemberian tablet besi 90 tablet selama kehamilan minimal. 8. Tes lab sederhana, yaitu golongan darah, HB, glukoprotein urin, dan atau berdasarkan indikasi. 9. Tata laksana kasus. 10. Temu wicara atau konseling, termasuk P4K serta KB postpartum atau setelah melahirkan. Jadi, ke-10 standar pelayanan pemeriksaan kehamilan ini wajib dilakukan oleh petugas kesehatan untuk para ibu hamil. Menjaga kehamilan. Tentunya banyak mitos-mitos di luaran sana kan? Jadi, gimana sih yang benar? Yang pertama, jangan kelelahan dan mengangkat benda berat. Kedua, berbaring selama 1 jam pada siang hari, usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut. Tidur cukup malam 9-10 jam. Tidur terlentang pada saat hamil muda, tidur miring pada kehamilan lanjut. Ketiga, berpakaian longgar yang menyerap keringat. Memakai pakaian dalam yang dapat menahan payudara yang membesar serta memakai alas kaki yang nyaman. Keempat, posisi hubungan seks perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Komunikasikan kepada suami ya. Kelima, beraktivitas fisik, berjalan kaki selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Atau berolahraga ringan seperti senam hamil, dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan petugas kesehatan. Yang keenam adalah hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang sedang merokok. Ketujuh, pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi, jika ada keluhan seperti sakit-sakit yang lain, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, makan bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah 3 hingga 5 porsi. Menu selama kehamilan. Kehamilan 1 hingga 3 bulan atau trimester 1, makan dalam porsi kecil tapi sering. Makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makan yang merangsang seperti rasa pedas dan asam. Makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Dan minum air putih lebih banyak ya. Sedangkan pada trimester 2 dan 3, yaitu kehamilan 4 hingga 6 bulan dan kehamilan 7 hingga 9 bulan, diperlukan gizi yang sama, yaitu makan ditambah kira-kira 1 piring per hari, makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku loh. Diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur misalnya susu, teri, kacang, dan sayuran hijau. Minum air putih lebih banyak. Kehamilan dan persalinan beresiko. Kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4T dan 3T. Sudah pernah dengar belum? Oke, sekarang kita bahas dulu yang 4 terlalu. 4 terlalu adalah terlalu muda untuk hamil, yaitu kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua untuk hamil,
lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu sering hamil, anak lebih dari 3. Yang keempat, terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, kurang dari 2 tahun. Yang kemudian, 3T. 3T adalah 3 terlambat, yaitu 1. Terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Ketiga, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Jadi, sudah pada tahu kan, kehamilan dan persalinan yang beresiko. Apakah kalian sudah masuk kategori di sini? Semoga tidak ya. OMG, hello! Waspada, ini tanda bahaya kehamilan. Aduh, takut banget gak sih? Oke, jadi kita harus tahu tanda bahaya kehamilan. Yang pertama adalah perdarahan. Perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit. Kedua, kaki, tangan, dan wajah bengkak. Bengkak disertai sakit kepala dan atau kejang. Ketiga, demam tinggi lebih dari 2 hari. Yang keempat adalah keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Biasanya disebut dengan ketuban pecah dini. Yang kelima, janin tak aktif bergerak. Jadi guys, perlu kalian tahu, janin aktif bergerak selama 12 jam minimal 10 kali. Jangan lupa dihitung ya pergerakan janinnya. Yang keenam, mual muntah berlebihan. Biasanya muntah terus dan tidak mau makan. Jadi, jika kalian menemukan gejala-gejala tanda bahaya kehamilan yang di atas tadi, jangan lupa segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Bumil, jangan marah-marah terus ya. Sering kan ya dengar kata-kata seperti itu? Yap, bener banget. Kondisi emosional ibu hamil salah satunya adalah ibu hamil mudah tersinggung, seperti sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat. Yang kedua, perasaan mudah lelah, yaitu tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya. Yang ketiga, mencemaskan perubahan fisiknya. Khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau cacat. Yang keempat, merasa belum siap. Merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Yang kelima, ingin diperhatikan. Ibu hamil pada waktu mengidam menginginkan makan makanan yang mungkin tidak pada musimnya, sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan suami. Jadi, tips relaksasi untuk ibu hamil yaitu ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta si ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikenalnya dan disukainya. Misalnya merasa sedang berada di pantai yang tenang atau mendengarkan musik yang lembut sambil santai. Jangan lupa hadirkan suami ya dalam relaksasi ibu hamil. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak, KIA. Bagi ibu hamil diberikan buku KIA. Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu, hamil, bersalin, dan nifas, serta anak, bayi baru lahir, dan anak balita. Serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA tersedia di fasilitas kesehatan. Stiker P4K ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil. Tujuan dari P4K ini adalah
Terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, calon pendonor darah, serta transportasi yang akan digunakan serta pembiayaan. Adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati oleh ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun. Bagaimana sih tanda-tanda ibu melahirkan? Tanda-tandanya adalah perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir, dan bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulai teratur yang pertama. Persalinan ditolong oleh petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wajib! Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan, akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong dan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Bayi lahir sehat dan selamat. Perawatan pasca persalinan. Yang pertama adalah perawatan tali pusat. Dilakukan dengan keadaan bersih, kering, dan steril setiap hari sampai tali pusat lepas. Ingat ya, jangan dikasih apa-apa. Yang kedua adalah ibu minum kapsul vitamin A warna merah. Meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Yang ketiga, pemberian imunisasi bagi bayi. Pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio bagi bayi. Yang keempat adalah jangan lupa ibu menggunakan kontrasepsi. Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Sudah pada tahu belum IMD dan ASI eksklusif? Ya, benar banget. IMD adalah inisiasi menyusui dini, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi mencari dan mengisap kuping susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama, yaitu kolostrum. Pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan apa-apa, makanan yang diberikan selama 6 bulan. Pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Manfaat pemberian ASI. ASI pasti penuhi hak setiap bayi untuk mendapatkan manfaat ASI sejak dini. ASI mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Yang kedua, dapat membantu pertumbuhan gizi dan bentuk rahang bayi secara sempurna. Ketiga, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Keempat, mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Kelima, bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. Dan terakhir, ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Serem banget ya ngeliat gambar-gambar ini. Jadi gambar-gambar ini adalah contoh infeksi menular seksual. Sekarang kita kenalin dulu ya satu-satu. Yang pertama ada gonore atau yang biasa disebut kencing nanah. Gejala pada laki-laki, tubuh uretra, kenyal, putih, kekuningan, atau kuning. Sedangkan gejala pada perempuan,
seringkali tanpa gejala. Bila ada debu tubuh putih atau kuning, terutama di daerah mulut, perlu pemeriksaan darah. Nah, yang kedua ini ada sifilis, biasa disebut raja silis. Gejalanya luka atau koreng, jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong. Dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras. Biasanya tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Kelenjar getah bening di lipat paha bagian dalam membesar, kenyal, juga tidak nyeri pada penekanan. Nah, yang ketiga ini ada herpes genitalis. Gejalanya, herpes genitalis pertama diawali dengan bintil, lentingan, luka atau erosi berkelompok di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran, kelenjar lipat paha, kenyal, dan disertai gejala sistemis. Ada juga nih herpes genital kambuhan, timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan, dan lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Jadi, cara pencegahan dari infeksi menular seksual yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan hindari faktor pencetus. Jangan lupa ya, setia pada pasangan. Dan di sini ada contoh infeksi menular seksual lainnya, yaitu konjungtivitis chlamydiosis pada bayi baru lahir. Hah, serem nggak sih? Bayi baru lahir jadi kena kan? Gejalanya seperti apa sih? Gejalanya yaitu mata sembab, kemerahan, dengan ada duh tubuh pada mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Pencegahannya, pemberian chloramphenicol tetes mata dengan dosis 4x1 tetes dan mata 2x1 tetes setelah bayi baru lahir. Nah, ada juga nih konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir. Gejalanya, mata sembab, kemerahan, dengan ada di tubuh mata yang bernanah. Pencegahannya, pemberian chloramphenicol tetes mata dengan dosis yang sama seperti konjungtivitis chlamydiosis. Dan kondilomata acuminata, biasa juga disebut dengan jenger ayam. Gejalanya, yang pertama bentuk datar atau flat, yang kedua bentuk papul, yang ketiga bentuk verukosa, terutama pada daerah yang lembab. Pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim atau kanker serviks. Pencegahannya tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan jaga kebersihan alat kelamin. HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. Dan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Oh my god. Jadi, stop AIDS. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Lalu, bagaimana penularan HIV dan AIDS? Infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang beresiko menularkan HIV, diantaranya 1. Penggunaan jarum suntik. Biasanya para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko tertular HIV. Yang kedua, ibu hamil. HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui, atau biasa disebut MTCT, Mother to Child Transmission. Yang ketiga, hubungan seksual. Hubungan seks tidak aman. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari orang yang terinfeksi. Air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya, atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis, atau dubur. Jadi jangan sering berganti-ganti pasangan ya. Yang keempat adalah terkontaminasi HIV lewat transfusi darah. HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV, atau melalui alat suntik,
atau alat tindakan medis lain yang tercemar HIV. Ada banyak sekali hoax tentang cara penularan HIV. Ternyata HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, orang dengan bersalaman, ataupun berciuman, orang berpelukan, serta makan minum bersama menggunakan peralatan makan atau minum yang sama, dan tinggal serumah. Waspada! HIV tidak menunjukkan gejala. Setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja, seperti halnya orang lain, karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi, orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Hal ini bisa terjadi selama 5 hingga 10 tahun, atau masa inkubasi. Setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Setelah kita tahu tentang apa sih HIV/AIDS itu, gejalanya, cara penularannya, sekarang kita ketahui lagi ya, cegah HIV dengan ABCDE. What's that? E atau abstain, yaitu dengan tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Ya, saling setia, masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. B, be faithful, atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. C, kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. D, drugs, tidak mengkonsumsi narkoba. Menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun, apapun bentuknya, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri. E, education, aktif mencari informasi yang benar. Kanker pada perempuan, yaitu kanker leher rahim atau kanker serviks, merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Mengerikan ya. Kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan tes IVA, inspeksi visual dengan asam cuka, dan pap smear. Deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30 hingga 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di dokter atau bidan, puskesmas, dan rumah sakit. Pada stadium awal, umumnya kanker leher rahim tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut, gejalanya antara lain perdarahan setelah berhubungan seksual, perdarahan tidak normal dari vagina mulai bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk, keputihan berbau busuk, dan nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan deteksi dini kanker payudara biasa kita sebut dengan sadari. Periksa payudara sendiri. Caranya gampang. Yang pertama, mulai dengan melihat payudara Anda di cermin dengan posisi pundak tegap dan kedua tangan di pinggang. Payudara dari ukuran, bentuk, dan warna biasa Anda ketahui. Payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk dan pembengkakan. Jika Anda melihat perubahan berikut, segera ke dokter untuk berkonsultasi, yaitu kulit mengkerut, terjadi lipatan, ada tonjolan, puting, berubah posisi, biasanya seperti tertarik ke dalam, dan kemerahan, nyeri, ruam-ruam, atau bengkak. Langkah kedua, sekarang angkat tangan dan amati jika ada perubahan-perubahan yang telah disebut
pada langkah pertama. Langkah ketiga, saat Anda bercermin, Anda cermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu cairan bening seperti susu, berwarna kuning, atau bercampur darah. Berikutnya, rasakan payudara Anda dengan cara berbaring. Gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri, begitu juga sebaliknya. Gunakan pijatan pelan namun mantap, tapi bukan keras. Dengan 3 ujung Anda, ujung jari, telunjuk, tengah, dan manis. Dan terakhir, rasakan payudara Anda saat Anda berdiri atau duduk, atau saat Anda mandi, karena bagi sebagian perempuan, mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah sebelumnya. Jadi, sadari dilakukan pada saat setelah masa haid selesai 1 bulan sekali. Sudahkah Anda memeriksa payudara Anda sendiri? Kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Dan gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami atau laki-laki maupun istri atau perempuan. Komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua pihak sama-sama puas. Jadi, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi. Gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan biasanya terjadi gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua, gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Yang ketiga, rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali saat berhubungan seksual. Yang keempat, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Sedangkan gangguan seksual pada laki-laki, yang pertama adalah gangguan dorongan seksual seperti hipoaktif atau hiperaktif. Yang kedua, disfungsi, ereksi, atau impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus atau kencing manis, atau faktor psikis karena stres. Yang ketiga, gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Terakhir, gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Lalu, bagaimana cara mencegah gangguan seksual yang disebutkan di atas tadi? Yang pertama, selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Yang kedua, bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Yang ketiga, jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup sehat, misalnya tidak merokok, kelola stres, tidur yang cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Yang keempat, jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain, seperti hati dan ginjal. Bahkan, konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Yang kelima, jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Yang keenam, selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus bersama pasangan. Terakhir, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Demikian mengenai Perkasa, perencanaan keluarga sehat. Terima kasih. Jangan lupa ditonton ulang ya. Like, comment, and subscribe.
Selamat menempuh hidup baru.